Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Firda Hilmiatul Aliyah in the sixth semester pada MK Language Syllabus Design. Di sini saya akan merangkum materi pada pertemuan kedua yang telah disampaikan oleh dosen saya. Dalam materi tersebut membahas tentang konsep dasar silabus desain dalam pengajaran bahasa, terutama pada dalam konteks pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi silabus itu adalah bagian penting dari kurikulum karena berfungsi sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Karena agar tujuan belajar itu dapat tercapai dengan jelas dan terarah. Nah, kita sebagai guru harus memiliki professional responsibility, jadi bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum, nah, tetapi juga sebagai pengembang developer. Nah, jadi silabus juga membantu menerjemahkan learning outcomes yang ada dalam kurikulum menjadi kegiatan pembelajaran yang konkret, terstruktur, dan dapat dinilai. Nah, untuk definition of syllabus itu rata adalah outline of language to be taught, structure plan yang dimana bisa memuat learning objectives, content, teaching methods, dan assessment. Nah, kemudian silabus juga disusun untuk periode tertentu. Biasanya guru itu membuat dalam satu semester. Nah, so why we as a teacher should develop a syllabus? Kenapa sih guru itu harus mengembangkan silabus? Karena bisa memenuhi professional responsibility sebagai kurikulum implementer and developer, mendukung quality assurance, membantu mencapai instructional goals, dan juga menyesuaikan dengan student needs atau need analysis. Jadi silabus itu bukan hanya dokumen formal, tapi alat penting untuk memastikan pembelajaran relevan dengan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar sesuai pendidikan. Nah, ternyata silabus itu mempunyai tipe-tipe. Yang pertama itu adalah product oriented syllabus. Jadi fokus pada tipe ini tuh fokus pada learning outcomes atau hasil ciri-cirinya itu seperti menekankan what students shall achieve, biasanya termasuk dalam systematic syllabus. Nah, biasanya bahasanya itu dipecah menjadi unit kecil seperti grammar, vocabulary, and function. Nah, jenis-jenisnya itu seperti structural grammatical syllabus, national functional syllabus, situational syllabus, and the last objective atau outcome based syllabus. Nah, jadi menurut saya itu tipe ini cocok untuk sistem yang berbasis outcome based education karena fokusnya itu jelas pada untuk pencapaian hasil akhir. Yang kedua itu adalah process oriented syllabus. Nah, tipe ini tuh fokus pada how student learn atau proses belajar siswa. Biasanya ciri-ciri itu bisa menekankan pada learning activities, dan juga siswa terlibat dalam menentukan topik atau aktivitas. Kemudian juga bisa berbasis communicative language teaching dan juga mengutamakan student centered learning. Nah, jenis-jenis itu seperti task based syllabus, content based syllabus, dan proses syllabus. Nah, jadi tipe ini tuh lebih fleksibel dan mendorong siswa aktif berpikir kritis dan juga berkomunikasi secara nyata dengan gurunya. Kemudian ada sinetik PS analitik silabus. Jadi sinetik silabus itu bahasa yang diajarkan per bagian kecil. Contohnya grammar dulu, baru lalu digabungkan. Kalau analitik silabus itu bahasanya diajarkan secara utuh, siswa menemukan pola sendiri. Nah,
yaitu ada step to design a syllabus effective. Apa aja sih step-step dalam mendesain a syllabus yang efektif? Yang pertama itu need analysis, determine learning outcomes, select syllabus type, select and sequence content, design teaching activities, design assessment, and evaluate and revise. Jadi langkahnya itu menurut saya itu lebih penting dalam need analysis, karena jika kita tidak memahami kebutuhan siswa, maka seluruh desain syllabus yang kita buat itu tidak bisa relevan. Jadi secara keseluruhan break product oriented maupun proses oriented syllabus itu memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi tidak ada yang sepenuhnya lebih baik dari yang lain. Jadi kita sebagai guru yang profesional harus memahami kekuatan dan keterbatasan keduanya. Dalam mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.